Materi IPA, kelas 7, semester 2, organisasi kehidupan. Kalau yang kemarin kita sudah belajar sel, kali ini kita belajar tentang jaringan. Ya, dimulai pada jaringan pada hewan. Bagian yang pertama ya, kita bagi menjadi dua bagian jaringan pada hewan ini. Kita lihat ya, yang bagian pertama, oke. Jaringan hewan. Jaringan hewan adalah jaringan yang terdiri atas sekumpulan sel-sel hewan yang memiliki fungsi, asal, dan struktur yang sama. Ya, jaringan dengan struktur yang khusus memungkinkan sel-sel hewan memiliki fungsi yang spesifik seperti jaringan pada otot jantung. Tapi secara umum ya jaringan itu ya strukturnya sama gitu ya. Nah, yang khusus ya seperti otot jantung itu jaringannya harus jaringan yang khusus. Karena otot jantung kita itu istimewa. Ya, nanti pada waktu kita belajar organ tubuh, nah kita perhatikan ya tentang jantung itu. Ya. Jenis jaringan pada hewan ada 4. Ya, kita bagi 2. Ya, jaringan epitel dan jaringan ikat kita pelajari di pertemuan ini. Sedangkan jaringan otot dan jaringan syaraf kita pelajari di pertemuan yang berikutnya. Ya. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan sebuah jaringan yang dibentuk oleh lapisan sel-sel untuk menutupi maupun melapisi organ. Ya, jaringan epitel itu untuk melapisi atau menutupi organ. Ya, fungsinya apa? Melindungi organ dan sebagai penyerapan dan sekresi ya, penyerapan dan pengeluaran zat-zat ya. Itu jaringan epitel, jadi jaringan yang di luar. Ya, luar organ tubuh ya. Fungsi dari jaringan epitel yang pertama melindungi ya, terus sebagai perlindungan jaringan di bawahnya ya tentunya karena dia paling luar ya, sebagai penerima impuls atau rangsangan ya dari luar itu karena dia ya kembali lagi di bagian paling luar dari satu organ ya, sebagai alat absorpsi ya, alat untuk menyerap ya, menyerap dalam saluran pencernaan ya, itu juga ada jaringan epitel ya, jadi dia menyerap zat-zat yang dibutuhkan ya, nah itu diserap oleh melalui sel epitel, jaringan epitel ya, sebagai alat sekresi dalam tubuh ya, sekresi untuk itu yang mengeluarkan hormon, enzim, nah itu di jaringan epitel ya, sebagai alat ekskresi limbah dalam tubuh seperti urin dan keringat. Nah, selain mengeluarkan hormon dan enzim, itu juga ekskresi, jadi mengeluarkan keluar tubuh ya itu limbah ya itu dalam bentuk urin dan keringat ya, itu adalah fungsi jaringan epitel. Jenis jaringan epitel ya, ada yang satu lapis, ada yang berlapis banyak ya, kita lihat sama-sama ya. Nah, ini adalah gambarnya ya. Nah, ini yang bagian atas itu yang selapis ya, epitel pipi ya, udah yang gepeng gitu ya, kubus dan silindris yang tinggi ya. Nah, yang bagian bawah itu yang berlapis ya, lihat ada beberapa lapisan tapi bentuknya sama semua. Kalau pipi semua ya, kubus semua ya, silindris semua ya. Nah, ada juga yang namanya epitel transisi. Nah, epitel transisi ini ya berlapis-lapis, tetapi lapisannya ya itu bisa pipi, bisa yang kubus, bisa yang silindris ya, tergantung ya. Makanya dipisahkan ya. Bukan termasuk 3 yang pertama tadi, pipi, kubus, dan silindris, tapi dia transisi ya. Yang kedua, kita melihat jaringan ikat ya. Setelah jaringan epitel, kita lihat jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang banyak ditemukan di dalam tubuh dan mempunyai susunan sela yang jarang dan menyebar dalam suatu matriks ekstraseluler ya. Jadi jaringan ikat ini ya itu banyak sekali dalam tubuh kita. Ya, jaringan ikat juga disebut sebagai jaringan penyokong atau jaringan penunjang. Ya, nah ini adalah pengertian tentang jaringan ikat. Ya.
Ciri dari jaringan ikat. Yang pertama, letak sel jaringan ikat ini tidak berhimpit apabila hanya berhubungan pada ujung protoplasmanya. Ya, jadi tidak berhimpit. Ya, terus mempunyai komponen intraseluler atau matriks. Juga mempunyai bentuk sel yang tidak teratur, sitoplasma bergranula, serta inti sel menggelembung. Ya, ini adalah ciri-ciri jaringan ikat. Ya. Apa sih fungsinya jaringan ikat? Nah, yang pertama, mengikat dan menunjang jaringan lain. Ya. Jadi dia mengikat dan menunjang jaringan-jaringan lain pada tubuh kita. Ya, pelindung organ tubuh. Ya, pelindung organ tubuh. Juga penyimpan energi. Ya, penyimpan energi, pembentuk tubuh, dan juga penyusun sistem peredaran darah. Ini fungsinya ya. Kita lihat slide berikutnya masih ada fungsi-fungsi dari jaringan ikat. Ya. Nah, jaringan ikat juga sebagai pengisi rongga di antara organ. Ya, juga sebagai pengangkut oksigen dan juga makanan menuju jaringan lain, mengangkut sisa metabolisme menuju alat pengeluaran, dan penghasil kekebalan tubuh. Ya, itu adalah fungsi dari jaringan ikat. Ya. Jenis-jenis jaringan ikat. Yang pertama, jaringan ikat sejati. Ini merupakan jaringan ikat yang terdiri dari jaringan ikat longgar serta jaringan ikat padat. Ya, tuh, kamu coba amati gambarnya. Yang jaringan ikat longgar dan juga yang padat. Ya, itu termasuk jaringan ikat yang sejati. Ya. Yang kedua, jenis jaringan ikat yaitu jaringan ikat cair. Ini merupakan jaringan ikat yang terdiri dari jaringan darah serta limfa. Ya. Nah, jaringan darah itu bagian cairnya ada, ya, kita sebut sebagai plasma darah. Ya, dan juga jaringan limfa, ya, itu ada bagian cairnya. Ya, maka itu dibilang jaringan ikat cair. Ketiga adalah jaringan ikat penyokong. Ini merupakan jaringan ikat yang berperan dalam membentuk serta menyokong tubuh. Ya, jaringan ini terdiri dari tulang keras, ya, itu gambar yang A, ya, yang kiri bawah A, dan juga tulang rawan itu gambar yang B, ya, yang di kanan bawah. Ya, ini adalah jaringan ikat penyokong. Ya, ini contohnya tulang keras dan tulang rawan. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi bagian permukaan tubuh organisme multiseluler, baik permukaan luar maupun permukaan dalam. Jadi luarnya dilindungi jaringan epitel, dalamnya juga. Ya. Nah, kalau jaringan ikat apa? Jaringan yang fungsinya mengikat, menunjang, dan mengikat bagian ataupun organ yang lainnya. Ya. Nah, ini apa yang kita pelajari pada pertemuan ini. Tiba saatnya kita melakukan eksplorasi mandiri. Carilah 4 fungsi dari jaringan epitel. Tuliskan pada lembar kegiatan yang disediakan. Jadi 4 fungsi ya jaringan epitel, ya, itu kamu cari ya, dan kamu catat apa yang kamu temukan ya. Eksplorasi mandiri yang kedua yaitu hampir sama seperti yang pertama ya, kamu mencari 4 fungsi dari jaringan ikat. Kalau yang pertama tadi jaringan epitel, kalau ini jaringan ikat. Ya, tuliskan ya fungsi-fungsi, tuliskan pada lembar kegiatan yang sudah disediakan ya. Ya, semangat ya belajar ya. Sudah selesai kita belajar kali ini ya, kamu simak baik-baik ya video pembelajarannya, ya, kamu pelajari dan kamu kerjakan tugasnya yang baik ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Selamat belajar.
Oke?